Halo, Assalamualaikum semuanya. Sobat Almis dimanapun berada. Kembali lagi dengan bersama Kak Dion. Kali ini kita akan lanjutkan ya, part ketiga pembahasan soal tryout simulasi OSNK 2023. Yang kali ini kita akan mulai membahas dalam part ketiga, yaitu pembahasan nomor 21 hingga 30. Bagi adik-adik semuanya, tetap semangat untuk terus mengikuti dan jangan lupa share serta like ke video-video kita serta dibagikan ke teman-temannya agar diberikan kemudahan teman-temannya untuk mengakses pendidikan kita. Mari kita akan mulai membahas soal ini dengan mengerjakan atau membahas soal nomor 21. Nah, adik-adik semuanya, seperti di layar teman-teman di sini, kita akan mulai membahas nomor 21. Nomor 21 ini berbicara terkait dengan pendapatan nasional. Nah, adik-adik bisa melihat the variable that must be taken into account to get the figure of gross national product. Jadi, variabel yang dimasukkan gitu ya, must be taken, variabel yang dimasukkan ke dalam GNP yang sebelumnya diperoleh dari GDP. Nah, kita tahu GDP ini domestik, ini adalah aspek kewilayahan. Kemudian ini GNP nasional, aspek kewarganegaraan. Nah, variabel GDP ini yang kemudian dapat kita jadikan ke GNP apa? Nah, bedanya adalah kalau GDP yaitu ada proporsi warga negara Indonesia bekerja dalam negeri, kemudian ditambah dengan orang asing. Nah, sementara GNP nggak ada. Nah, bedanya selain itu adalah kalau GNP juga ada WNI yang bekerja atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ini dia tidak memandang aspek kewilayahan, tapi dia memandang aspek status kewarganegaraan. Nah, meskipun dia tinggal di Singapura, di Arab Saudi, contoh misalkan TKI begitu ya, nah itu tetap kita masukkan ke pendapatan nasional kita. Artinya di sini disebut sebagai nomor 21, jawabannya adalah E. Net foreign factor income. Nggak ada hubungan dengan economic growth, income per capita, net export revenue, nggak ada. Ini terkait dengan net foreign factor income, pendapatan masyarakat dari luar negeri gitu ya, pendapatan masyarakat yang bekerja luar negeri, net foreign factor income, pendapatan bersih dari luar negeri yang orang Indonesia bekerja luar negeri. Nah, itu jawaban nomor 21 ya. Cukup gampang kalau misalnya kita lihat. Nah, lanjut nomor 22. Ini sedikit koreksi dari soal kemarin ya. Ternyata ini soalnya ada kesalahan. Jadi, kalau Kak Dian bilang kemarin ini jawaban bonus ya. Ini soal yang sudah Kak Dian revisi. Nomor 22 ini sudah revisi ya. Karena di soal OSK tahun berapa ini ya, ini terdapat kesalahan, jadi tidak ada jawaban gitu ya, ada dua jawaban gitu ya, jawaban nomor 22 ini E atau B kemarin. Nah, karena dia ada jawaban yang dua yang berbeda ya, karena di sini kita tahu dalam rumus Eving-Fisher M, maaf semua, M kali V sama dengan P kali T. M itulah jumlah uang, V velocity kecepatan, P price, T itu adalah trading, berapa jumlah barang yang diperdagangkan, kecuali yang tidak betul. Nah, di sini kalau sudah di revisi ya, revisi soalnya. Nah, itu nomor 22 jawabannya adalah E atau B ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, eh, kalau misalkan di sini contoh yang B dulu ya. Jika M turun, nah jika M turun, V dan T stabil. Ini kalau stabil kita anggap ini ya, tetap V dan T stabil. Maka jika M turun berarti jumlah beredar turun, maka biasanya M dan P ini dia bertolak belakang. Maksudnya adalah ketika nilai uang turun, maka harga inflasi naik karena kita hukum inflasi ya. Maksudnya M turun ini adalah jumlah uang beredar sedikit, berarti jumlah beredar sedikit, maka inflasi juga akan turun. Maka di sini kalau kita lihat then the value of money increase. Nah, ini benar, tapi yang bukan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat M kali V sama dengan P kali T. Jika M increase, jumlah beredar jika M increase, M dan T stabil. Nah, ini salah kan? Kalau kita lihat dari soalnya, M dan T stabil. Awalnya dia bilang M increase, terus M dan T stabil. Nah, ini adalah terdapat kesalahan dan value of money increase. Jadi kalau misalnya kita lihat nomor 22, misalkan kita lihat di sini ya,
Nah, kalau kita lihat dan ini ya, jika M itu decrease, jumlah uang beredar itu turun, berarti kalau jumlah beredar turun, misalnya adalah harga atau inflasi juga akan mengalami penurunan dan the value of money increases. Nah, jika M turun, maka kalau kita lihat jumlah beredar turun itu dia biasanya adalah harga-harga mengalami penurunan. Kayak gitu. Kalau kita lihat jawaban A, M stabil, V dan T stabil, maka value of money juga stabil. Jika stabil semua, M dan V dan T stabil, maka value of money stabil. Ini benar ya. Kalau misalnya kita lihat dengan C, jika M increase, V dan T stabil. Nah, V dan T stabil. Kita cek lagi. MV sama dengan P kali T. V dan T stabil. V dan T stabil. Nah, jika M increase, dan the value of money decreases. Nah, value of money decreases. Nah, jumlah uang beredar itu meningkat, maka nilai uang turun. Nah, benar ya. Jika M meningkat, maka nilai uang turun. Dan the value of money decreases. Artinya adalah M jumlah beredar meningkat, maka value of money itu turun. Artinya adalah jika jumlah beredar meningkat, maka semakin banyak jumlah beredar itu, uang nilai kita turun. Karena ini mengakibatkan nanti inflasi. Artinya adalah value of money decrease. Nah, itulah kita lihat. Maka nanti P juga akan naik. Dan the value of money decreases. Ini benar. Nah, jika kita lihat jawaban yang ini ya, increase MT stabil. Nah, maka ini jawabannya yang bukan ya, except. Maka jawaban B dan E ini benar. Karena sama-sama salah. Ini increase, setelah itu M-nya stabil. Kan nggak mungkin. Nah, ini kalau kita revisi, kita lihat cek lagi, maka kemungkinan jawaban yang benar-benar bukan ya. Ini kalau diubah, ini misalkan V. Nah, ini maka benar juga. Jika M increase, maka value of money bisa kita lihat di sini decrease. Nah, ini jawabannya dua benar ya, E sama yang B. Jika apa namanya M decreases ya. Kalau ini increase, misalkan kalau yang E ya, kalau anggap M ini diubah diganti V. Jika M itu meningkat, jumlah beredar meningkat, maka nilai uang turun. Nilai uang turun, maka harga akan meningkat. Nah, dan the value of money increases. Kalau misalkan yang B, jika M decreases, V rantai stabil, dan the value of money increases. Nah, kalau kita cek di sini adik-adik semuanya, oh iya, ini benar ya, kalau misalkan B, jika M itu nilainya turun, maka kalau nilai uang jumlah uang beredar itu turun, maka nilai uangnya itu adalah meningkat gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat, jika jumlah beredar turun, maka nilai uang kita meningkat, maka harganya akan turun juga kayak gitu ya. Harganya akan turun. Nah, seperti itu. Maka ini benar ya, nilai value. Jika M-nya turun, maka nilai uangnya juga akan mengalami peningkatan. Jika jumlah beredar sedikit, maka nilai uangnya akan meningkat benar. Nah, kalau yang kita benar-benar cek kesalahannya adalah jawaban yang E. Jadi sebenarnya kalau kita cek, sebenarnya salah dua jawabannya, tapi karena ini M nih gitu ya, maka ini yang kita anggap bonus. Kalau misalnya kita revisi M jadi V, jika M di increase, maka jika jumlah uang beredar itu meningkat, maka sesungguhnya itu nilai uangnya turun. Nilai uang turun, maka kalau kita lihat harga juga akan mengalami peningkatan. Nah, hasilnya di sini dan value of money decreases bukan increases. Karena jumlah beredar meningkat, maka nilai uangnya akan turun. Nah, kita anggap jawabannya benarnya adalah E. Tapi sesungguhnya ini soalnya bonus ya, karena soalnya terdapat kesalahan begitu di pilihannya. Oke, tidak apa-apa adik-adik, kita akan lanjutkan pembahasan nomor 23. In the production process where the function is fixed proportion, misalkan di sini dikatakan jika dalam fungsi produksi F, Q sama dengan kapita dan labor, jika fungsinya adalah dalam keadaan tetap fixed proportion. Nah, jika tetap ini kita pastikan seperti ini outputnya, maka K dan L juga akan dalam proporsi tetap. Artinya di sini kalau kita lihat, kalau misalnya di sini jika akan mengalami peningkatan setiap input, tapi peningkatannya hanya dalam kondisi keadaan proporsi tetap. Misalnya,
Jika K meningkat 2%, nah otomatis L juga akan meningkat 2%, agar nanti hasil outputnya meningkat sebesar 2%. Nah, sebanding artinya. Ini maksudnya adalah jika fungsi dalam keadaan tetap, maka will increase jika semua input dalam keadaan peningkatan yang tetap. K meningkat 2%, maka L juga akan meningkat 2%. Nomor 23 jawabannya adalah B. Bang ya. Nah, lanjut nomor 24. Berkaitan dengan elastisitas permintaan, agar TR-nya meningkat. Karena kita tahu TR itu adalah hasil P dikalikan dengan Q. Harga tiap satuan barang kali jumlah barang ya. Nah, itulah penerimaan kita. Maka produsen mobil merek BMW, mobil BMW ini kita tahu cek dulu, di sini adalah barang disebut sebagai elastis. Karena di sini hanya tergantung oleh orang-orang kaya yang mampu membelinya. Artinya adalah ketika barang elastis ini untuk kita tahu semakin mahal dia, maka orang pembelinya semakin sedikit. Nah, harus kita cek barang mobil mewah ini dia memiliki substitusi yang banyak gitu ya. Kalau mobil-mobil mewah seperti ini, orang kan beralih menggunakan barang lain. Maka nomor 24 ini jawabannya adalah D. Jika kita ingin meningkatkan penerimaan, salah satu caranya adalah kita ingin menurunkan harga. Menurunkan harga agar jumlah orang yang membelinya semakin meningkat kalau barang elastis seperti itu. Untuk meningkatkan penerimaan kita, maka kita menurunkan harga agar Q-nya itulah orang yang membeli bertambah. Nah, karena barang mewah ini nggak semua orang bisa membeli, maka caranya adalah dengan menurunkan harga agar orang banyak membeli. Jawabannya adalah D. Oke, masih cukup gampang ya adik-adik semuanya. Kita lanjut nomor 25. The intersection of firm marginal value, hubungan antara MR dan dengan MC ya, and marginal cost curve determines the level of output. Kapan terjadi hubungan yang sama bertemunya antara the intersection ya, bertemunya MR sama dengan MC? Jawabannya adalah C. The total revenue is equal. Jawaban yang tepat nomor 25 ini adalah E ya. Awalnya mungkin C, tapi kalian salah untuk membuat ininya, khilaf untuk melihat kunci jawabannya. Nomor 25 itu jawaban tepat adalah E. Ketika nilai MR sama dengan C, disitulah kita katakan profit berada dalam keadaan maksimum. Karena salah satu cara mencari laba maksimal, kita tahu bahwasanya adalah nilai MR sama dengan MC. Oke, adik-adik, kita lanjutkan nomor 26. Monopoli marginal cost will. Nah, dalam keadaan monopoli itu biasanya dia ingin mencari yaitu ya salah satunya adalah laba maksimum. Nah, kalau laba maksimum tujuannya adalah dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu biasanya adalah orang monopoli. Nah, MC akan gimana? Ya, MC akan sama dengan MR. Ini sama soalnya nomor 25 cuma dibalik kayak gitu ya. MC will equal its marginal revenue. Nomor 26 jawabannya adalah D. MC harus sama dengan MR equal its marginal revenue. Masih sama ya soalnya adik-adik. Nomor 26. Maka kita akan lebih cepat kalau soalnya sama. Hanya perbedaan istilah saja. Karena ini berbahasa Inggris. Oke, nomor 27. Nomor 27 ini pos gitu ya. Konsumsi rumah tangga C sama dengan 300 ditambah 0,8. Nah, jangan lupa di sini tanda YD. YD itulah pendapatan disposable. Nanti kita butuh penyelesaian dengan Y. Pendapatan disposable itulah pendapatan dikurangi dengan pajak ya. Y kurangi T nanti. Nah, kemudian Y sama if the country national income equals 4.000. Nah, sini sudah di state di awal bahwasanya pendapatan nasionalnya sebanyak 4.000. Teksnya sebesar 500. Berapa savingnya? Nah, bisa kita lihat di sini adik-adik. Ya, tinggal kita masukin. Kalau S itulah min A ditambah dengan 1 kurang B kali YD. Nah, min A min 300 ditambah kalau misalkan MPC-nya 0,8 berarti MPS-nya ini berapa? Yaitu adalah 0,2. 0,2 YD. Y-nya adalah 4.000, T-nya adalah 500. Langsung ya adik-adik. 4.000 dikurangi 500, Y dikurangi T ya. Besarnya pendapatan dikurangi pajak, itu 3.500. Nah, kemudian kita selesaikan.
min 300 ditambah 0,2 dikali 3,5 itu adalah berapa di sini? 700 nanti ya. Nah, 700. Setelah kita lihat min 300 ditambah 700, maka dapat jawabannya 400. Nomor 27, jawabannya adalah A. Karena kita nggak perlu mencari apa namanya berapa konsumsi, nggak perlu. Langsung aja pakai fungsi tabungan. Kita tahu S sama dengan min A ditambah 1 kurang B dikali YD. Nah, YD ini kita sesuaikan langsung saja cari YD-nya, yaitu di sini adalah 4.000 dikurangi pajak sebesar 3.500. Setelah kita jumlahin, maka hasilnya adalah 400 adik-adik. Nomor 27 jawabannya adalah A. Oke, masih gampang ya. Lanjut nomor 28. Berdasarkan akun di atas yang termasuk akun aset. Disinilah soal terkait dengan akuntansi. Aset yaitu adalah harta. Mana yang kira-kira termasuk harta kita? Nah, nomor 28 itu jawabannya adalah C, yaitu iklan segala sesuatu yang tiba di muka, artinya harta, karena itu sesungguhnya adalah titipan kita kepada orang lain. 2. Perlengkapan. Kita membeli perlengkapan itu aset. Kemudian setelah itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Sebentar. Nomor 28 itu jawabannya C ya. Pendapatan yang masih harus terima itu adalah piutang. Kita sudah bekerja kepada orang lain, sudah mengerjakannya tapi belum dibayar. Artinya piutang kita. Kita masih harus menerima barang yang belum menerima uang yang belum kita apa namanya dapatkan dari hasil kerja keras kita, disebut sebagai piutang. Gaji terutang ini utang, bukan aset. Pendapatan terima di muka ini adalah utang. Jawaban keempat, 2, 3, 4. C. Oke, adik-adik masih gampang. Lanjut kita bahas nomor 29. Nah, di sini kita baru mulai ngitung-ngitung. Langsung saja nomor 29 itu adalah B. Nah, kenapa? Kita akan coba lihat. Perusahaan Bahana telah menyelesaikan pekerjaan, berarti ini pendapatan jasa ya, karena telah bekerja, kemudian belum dibayarkan. Dengan biaya 450.000. Dari jumlah tersebut baru diterima sebesar 300. Berarti kas ya, kas diterima sebesar 300, di debit karena kas kita bertambah, sisanya terima bulan depan, berarti ini adalah piutang. Piutangnya adalah yang belum kita terima sebesar 50.000. Sisanya kita akui sebagai pendapatan jasa kita sebesar 350.000. Nah, pendapatan jasa itu jika bertambah letaknya di kredit. Nah, piutang jika bertambah letaknya debit. Artinya ini sama nih antara debit dengan kredit 300 tambah 50, 350, sedangkan ini 350 pendapatan jasa. Nah, seperti itu adik-adik, inilah pelajaran akuntansi. Ada yang tahu, maka kita lihat jawaban tepat adalah B. Kas 300.000 karena sudah diterima, kemudian yang belum diterima kita akui sebagai piutang 150.000. Oh ya, 350 ya, maka 150.000, selebihnya adalah pendapatan jasa karena telah bekerja bertambah di kredit sebesar 450.000. Nah, lanjut. Terakhir kita bahas nomor 30. Based on data ini, mana yang termasuk modal withdraw itu artinya lah ini withdrawal itu artinya adalah prive. Artinya adalah apa namanya? Prive itu pengambilan harta perusahaan, modal perusahaan. Prive oleh untuk kebutuhan pribadi. Nah, langsung saja nomor 30 itu jawabannya adalah A. Nanti kita lihat rumusnya ini. Ini soal paling banyak keluar modal akhir sama dengan modal awal tambah laba dikurangi dengan prive. Modal akhirnya ending balance equity modal akhir 80 juta. Modal awalnya cek di sini equity beginning. Sini 70,85 tambah laba. Jangan perlu cari pendapatan jasa karena cari aja yang laba gitu ya. Net income 10,15 kurangi prive. Nah, 80 ditambah sama dengan ya 70,85 tambah 10,15 berarti ini adalah 81 dikurangi prive. Otomatis prive-nya 81 dikurangi 80 dapat 1 juta. Jangan cari berapa pendapatannya dikurangi beban. Nah, ini kan cari laba. Karena udah ada labanya udah dipakai aja. Ini hanya soal menghabiskan waktu kita nih. Ini kayak tertera doang gitu ya, menghabiskan waktu kita. Maka jawabannya adalah A.
Begitu adik-adik semuanya, semoga manfaat. Semoga jawaban ini memberikan secercah ilmu bagi teman-teman. Ditunggu untuk video part keempat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.